Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang bukan kedua, alhamdulillah, syukur tak terhingga kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berhadir di sini. Allah juga telah menciptakan langit dengan 7 lapis. Di sana turun hujan dan gerimis, dan menciptakan perempuan dengan senyumannya yang manis, dengan alis tipis-tipis ibaratkan semut yang sedang berbaris-baris, membuat dompet laki-laki semakin tipis, membuat duitnya semakin kritis. Sungguh sangat miris. Yang kedua dan yang bukan ketiga, tak lupa juga kita salawat bertangkaikan salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah yang mengutamakan akhlakul karimah, yang telah membawa manusia dari zamannya biadab menuju zamannya beradab, yang dulunya berseteru menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan sepatah dua patah yang akan saya patah-patahkan menjadi 1000 kata. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat berhadir di sini, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun tujuan saya berdiri di sini hanya ingin menyampaikan pidato saya yang singkat ini dengan judul menjaga ibadah sholat. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di dunia ini tidaklah hanya semata-mata ingin mementingkan urusan dunia saja, sebab urusan akhirat adalah jauh lebih penting. Kehidupan ini sangatlah terbatas oleh usia, ruang dan waktu, dan kelak pada saatnya kita semua akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan segala perbuatan selama hidup di dunia ini. Zaman semakin modern, dunia semakin maju, kehidupan semakin lama semakin berubah. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat teknologi yang begitu pesat, persaingan hidup semakin ketat, halal dan haram pun disikat, beribadah terasa berat, tak peduli dengan akhirat, ngakunya umat Nabi Muhammad tapi nekat ninggalin sholat. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amril islamu wa amudu salatu wa zirwatu sanami jihad, yang artinya pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah agama, dan tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada umatnya bahwa adalah hal yang paling penting dalam suatu bangunan adalah tiang yang merupakan sarana yang menopang tegak berdirinya suatu bangunan. Begitu juga dengan salat 5 waktu. Salat adalah tiang agama. Apabila salat kita bolong-bolong, bahkan sama sekali tidak melaksanakannya, itu artinya kita selaku umat Islam telah menghancurkan agama kita sendiri. Sebuah bangunan tidak akan bisa bertahan jika tiangnya rapuh. Begitu juga dengan agama. Apabila salatnya rapuh, maka agama tidak akan bisa bertahan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imanud dinu, wa man aqamha faqad aqamat dina, wa man tarakaha faqad tarakat dina. Yang artinya salat adalah tiang agama,
barang siapa yang menegakkan salat berarti ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah merobohkan agamanya. Salat juga merupakan barometer bagi kita dan merupakan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira-kira artinya, hal pertama yang akan dihisab di akhirat kelak di hari pembalasan adalah salat. Apabila salat kita baik, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Apabila salat kita buruk, maka akan buruk pula amal-amal lainnya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa salatlah yang menjadi barometer kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Meskipun badanmu pendek, bau ketek, hidungmu pesek, wajahmu jelek, tetapi jika salatmu baik, maka itu akan baik menurut Allah Subhanahu wa taala daripada yang gagah tetapi salatnya gegabah. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian, tahukah kalian apa manfaat salat itu untuk kita? Di antaranya adalah mendapatkan balasan surga, dimudahkan rezekinya, dimudahkan rezekinya, dihapuskan dosa-dosanya, dijauhkan dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Dewan juri dan audiens yang saya hormati, salat adalah salah satu amal ibadah yang tidak ada toleransi untuk meninggalkannya. Sesibuk apapun aktivitas kita, tetaplah kita dituntut untuk melaksanakannya, karena itu sudah menjadi perintah wajib bagi kita. Janganlah kita meruntuhkan agama kita dengan cara meninggalkan salat, karena salat adalah tiang agama. Semakin kuat salat kita, maka semakin kuat pula lah agama kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus saya pribadi. Sebelum saya mengakhiri dengan salam, bolehkah saya memberikan beberapa pantun? Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jika ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Jika ada umur saya yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.